Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ibu kami yang berjudul Menjadi Belajar Cerdas dengan Nilai Pancasila. Oke, presentasi pertama, Nisa. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di sana ada pertanyaan mengapa Pancasila sangat relevan untuk kita. Kemudian berisikan dengan kita ini hidup di era digital yang informasinya tiada henti selalu ada. Kemudian terjadinya interaksi sosial di antara dunia nyata dan dunia digital. Nah, kemudian pelajar harus mempunyai kemampuan untuk memilah, menyaring, memahami dan mengambil informasi yang tepat. Kemudian Pancasila sebagai gaya hidup. Pancasila itu bukan hanya sebagai 5 sila yang hanya dihafalkan dan dilafalkan di sekolah, tetapi Pancasila adalah gaya hidup kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya sila ke-1. Di sana berisikan makna Pancasila, kemudian tentang indahnya perbedaan, yaitu berisikan dengan keberagaman agama di sekolah itu bukan menjadi hambatan, akan tetapi menjadi sebuah keunikan atau kekayaan. Kemudian bertoleransi. Nah, di dalamnya berisikan bagaimana bertoleransi dengan yang berbeda agama. Kemudian tentang kejujuran. Kejujuran adalah prestasi yang paling baik. Di sana berisikan tentang pelajar yang tidak menyontek. Kemudian kejujuran itu adalah investasi jangka panjang dan nilai kerja keras sendiri itu lebih baik daripada menyontek. Kemudian ada sila kuasa. Oke, selanjutnya sila kedua, yaitu cerdas berempati. Di sini saya menjelaskan di dalam e-booknya ada 3 bagian. Yang pertama yaitu keren tanpa menyakiti, yang kedua etika pergaulan masa kini, dan yang terakhir kebaikan digital. Yang pertama keren tanpa menyakiti, yang kita tahu di kalangan anak-anak remaja, di mana masih banyak terjadinya bullying. Maka jadilah buku ini jadilah teman yang suportif, mengangkat bukan menjatuhkan, dan membela yang lemah bukan menindas. Yang kedua, etika pergaulan masa kini. Yang pertama itu ada sopan kepada guru. Yang kedua, hormati ruang pribadi atau menjaga privasi. Yang ketiga, dengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu bukti menghargai orang lain. Yang ketiga, kebaikan digital. Kebaikan digital yang pertama, gunakan gawai untuk menyebar positif bukan hoax. Yang kedua, komentar untuk membangun bukan menjatuhkan. Masih bersangkut pautan dengan bullying. Stop, share, think through, helpful, inspiring, necessary kind. Oke, selanjutnya cerdas berkolaborasi, Persatuan Indonesia. Di e-book saya menjelaskan ada 4 bagian. Yang pertama, bangga karya anak bangsa, yaitu bangga dengan produk-produk lokal, mendukung karya teman, itu bentuk nyata cinta tanah air. Terus lingkungan yang positif, masa depan positif. Jadi di e-book dijelaskan juga ketika seorang anak berada di lingkungan yang positif dan pintar, cerdas mencari teman, maka masa depannya juga akan positif. Dan terakhir itu ada duta nama baik sekolah. Dengan menjaga nama baik sekolah, sikap sopan, santun, jujur, dan lain sebagainya itu bukan hanya diterapkan di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah untuk menjaga citra nama baik sekolah. Selanjutnya sila keempat dilanjut oleh Himaya. Oke, baik. Di sini sila keempat itu ada di dalam bab yang dimana menjelaskan cerdas dengan demokrasi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini akan membahas bagaimana seni berpendapat, bagaimana berpendapat yang baik, dan bagaimana berpendapat secara elegan. Seperti dengan data dan empati dan juga percaya diri. Nah, berbicara elegan itu bukan lemah, itu tanda kematangan. Kemudian di sini akan membahas diskusi tanpa drama. Maksudnya musyawarah, dengarkan dulu, bicara
baru memberikan pendapat. Kemudian juga ada berjiwa besar di dalam itu. Maksudnya yaitu menerima keputusan bersama dengan lapang dada atas hasil musyawarah yang telah dijalankan. Jadi menjadi jiwa demokrasi yang sesungguhnya. Selanjutnya ada sila kelima yang ada di bab ini. Nah, sila kelima ini itu cerdas berbagi. Dan di dalam bab ini kita akan membahas adil sejak dalam pikiran. Maksudnya siswa dapat belajar membagi waktu dengan seimbang, yaitu dengan belajar, dengan istirahat, dan juga dengan ibadahnya. Jadi harus seimbang. Dan siswa akan diajarkan bagaimana cara menyeimbangkan hal tersebut di dalam bab ini. Kemudian ada membahas budaya jujur sejak dini. Maksudnya hindari titip absen, contohnya terus tidak meminta imbalan saat kelompok atau tidak mencontek ketika ujian. Jadi diajarkan sikap berjujur sejak dini. Kemudian di dalamnya ada gotong royong murid. Maksudnya adalah membantu teman yang kesulitan belajar. Seperti ada teman yang nggak tahu, kemudian teman yang tahu membantunya, bukan malah memberi jawabannya. Kemudian membantu para pekerja juga yang ada di sekolah. Nah, siswa akan diberikan arahan bagaimana cara adil kepada para pekerja yang ada di sekolah, seperti satpam, kemudian juga seperti petugas kebersihan yang ada di sekolah. Jadi tidak membeda-bedakannya. Selanjutnya ada bab 7 yang akan dijelaskan oleh Nisa. Pada bab 7 yaitu berisi kesimpulan dan soal-soal. Kesimpulannya, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Setiap sila memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar cerdas bukan hanya pintar dalam akademik, tapi juga berkarakter. Maka dari itu, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan. Kemudian soal-soalnya ini soal menyeluruh dari sila ke-1 sampai ke-5. Cukup sekian presentasi e-book dari kami kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.